Anda butuh duit? Do it now. Sobat Duit, apa hal pertama yang Anda lakukan ketika menerima gaji? Membeli sesuatu yang sudah lama diincar atau menggunakannya untuk membayar utang? Jujur saja, banyak dari kita memiliki hubungan yang rumit dengan uang. Ada yang takut menabung karena merasa tidak cukup. Ada yang tidak percaya diri berinvestasi karena takut rugi. Bahkan, ada yang selalu menunda persiapan untuk hari tua karena merasa masih punya banyak waktu. Padahal, uang itu seperti tanaman. Jika dirawat dengan baik, ia akan tumbuh subur. Namun, jika diabaikan, ia akan lenyap begitu saja. Hari ini, saya akan membagikan 11 cara sederhana untuk mulai berinvestasi, plus tips untuk membuat pola pikir finansial Anda lebih sehat. 1. Tabungan deposito. Mari mulai dengan yang paling dasar, yaitu deposito. Deposito mirip dengan tabungan biasa. Bedanya, uang Anda akan dikunci dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Selama periode tersebut, Anda akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Apa keuntungannya? Jelas, risikonya hampir nol karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, LPS. Jadi, Anda tidak perlu khawatir uang Anda hilang begitu saja. Deposito sangat cocok untuk menyimpan dana darurat atau menabung untuk tujuan keuangan jangka pendek, seperti biaya sekolah anak atau renovasi rumah. Meskipun bunganya tidak sebesar saham atau emas, deposito tetap bagus untuk menjaga modal awal Anda. Namun, ingat, jika Anda ingin menggunakan deposito, pastikan uang yang Anda gunakan bukan untuk kebutuhan mendesak. Jika ditarik sebelum jatuh tempo, akan ada denda yang dikenakan. Jadi, gunakan dana yang benar-benar menganggur. 2. Reksadana pasar uang. Jika deposito terasa kurang cepat, coba pertimbangkan reksadana pasar uang. Ini adalah salah satu instrumen investasi yang sangat ramah bagi pemula. Mengapa? Karena uang Anda akan dikelola oleh manajer investasi profesional, sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang naik turunnya pasar. Reksadana pasar uang berfokus pada aset yang aman, seperti obligasi jangka pendek dan deposito. Keuntungannya adalah likuiditasnya tinggi. Artinya Anda bisa mencairkan uang kapan saja tanpa harus menunggu lama. Sangat cocok bagi Anda yang ingin mulai berinvestasi tetapi tetap fleksibel. Misalnya, Anda bisa mulai dengan modal kecil, sekitar Rp100.000, melalui aplikasi online. Dengan jumlah sekecil itu, Anda sudah bisa belajar berinvestasi tanpa takut rugi besar. Namun, perlu diingat, meskipun risikonya rendah, imbal hasilnya juga tidak sebesar saham atau properti. Tapi, untuk tujuan jangka pendek seperti liburan keluarga atau membeli gadget baru, reksadana pasar uang sudah cukup. 3. Reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap mirip dengan reksadana pasar uang, hanya saja memiliki risiko yang sedikit lebih besar. Fokusnya tetap pada obligasi pemerintah atau perusahaan, tetapi dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Instrumen ini sangat cocok bagi Anda yang ingin berinvestasi dalam jangka menengah, sekitar 3 hingga 5 tahun. Keunggulannya, Anda akan mendapatkan pendapatan pasif secara berkala dari bunga obligasi. Jadi, meskipun sedang tidur, uang Anda tetap bekerja untuk Anda. Selain itu, karena dikelola oleh manajer investasi, Anda tidak perlu repot memikirkan strategi. Cukup pilih produk yang sesuai dengan profil risiko Anda dan nikmati hasilnya. Namun, tetap ada kemungkinan nilai investasi turun sedikit jika kondisi ekonomi tidak stabil. Tapi, selama Anda bersabar dan konsisten, hasilnya akan sepadan. 4. Emas fisik atau digital. Emas adalah investasi favorit masyarakat Indonesia, terutama para ibu. Alasannya sederhana, emas memiliki nilai yang stabil dan bisa menjadi pelindung dari inflasi atau ketidakpastian ekonomi. Anda bisa membeli emas fisik, seperti emas batangan atau perhiasan. Jika tidak ingin repot menyimpan barang, Anda juga bisa membeli emas digital melalui aplikasi online seperti Tokopedia atau Bukalapak. Keunggulannya, emas tidak akan kehilangan nilai meskipun ekonomi sedang bergejolak. Sebagai contoh, harga emas tahun lalu sekitar Rp800.000 per gram, sekarang sudah naik menjadi Rp1.000.000 per gram. Ini cukup bagus untuk menambah tabungan hari tua. Namun, jika membeli emas fisik, pastikan menyimpannya di tempat yang aman, seperti safe deposit box di bank. Sedangkan untuk emas digital, pastikan platform yang digunakan terpercaya agar tidak tertipu. 5. Saham dividen. Saham dividen adalah jenis saham yang memberikan penghasilan pasif secara berkala. Biasanya, perusahaan besar seperti bank atau telekomunikasi akan membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Jadi,
Selain mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham, Anda juga bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari dividen. Namun, meskipun saham dividen memiliki risiko lebih rendah dibandingkan saham pertumbuhan, tetap ada risiko pasar. Oleh karena itu, penting untuk memahami analisis fundamental perusahaan, seperti melihat rasio keuangan atau tren industri sebelum berinvestasi. Anda bisa mulai membeli saham dividen melalui aplikasi trading online dengan modal kecil, misalnya Rp1.000.000. Yang penting, sebarkan risiko agar tidak terlalu bergantung pada satu saham saja. 6. Properti. Investasi properti, seperti membeli rumah atau apartemen untuk disewakan, adalah salah satu investasi favorit orang Indonesia. Alasannya, nilai properti cenderung meningkat seiring waktu, terutama di lokasi strategis. Namun, investasi properti membutuhkan modal yang besar dibandingkan instrumen lainnya. Anda juga harus siap dengan biaya perawatan, pajak, dan administrasi. Tetapi, jika dilakukan dengan strategi yang tepat, properti bisa memberikan keuntungan yang sangat menguntungkan dalam jangka panjang. 7. Obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah, seperti obligasi retail Indonesia, ORI, atau sukuk retail, adalah salah satu investasi paling aman karena dijamin langsung oleh negara. Keuntungannya tetap dan dibayarkan secara berkala, sehingga cocok untuk tujuan jangka menengah hingga panjang. Keunggulan lainnya, bunga yang Anda terima dari obligasi ini bebas pajak, sehingga keuntungan lebih optimal. Anda bisa membelinya melalui bank atau platform digital dengan modal mulai dari Rp1.000.000. 8. Dana pensiun. Dana pensiun adalah cara yang paling sistematis untuk mempersiapkan hari tua. Program seperti dana pensiun lembaga keuangan, DPLK, atau program pensiun swasta memungkinkan Anda menyetor uang secara berkala untuk masa pensiun. Keuntungannya, dana pensiun bebas pajak atas hasil investasinya. Misalnya, Anda bisa mulai dengan menabung Rp500.000 per bulan dan meningkatkannya secara bertahap sesuai kemampuan. 9. Peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending, P2P lending, adalah alternatif investasi yang sedang tren di era digital. Melalui platform online, Anda bisa meminjamkan uang kepada individu atau usaha kecil dengan imbal hasil yang menarik. Namun, risikonya juga lebih tinggi, terutama jika peminjam gagal membayar. Oleh karena itu, pilihlah platform yang terpercaya dan diversifikasi pinjaman agar risiko lebih terkendali. 10. Asuransi unit link. Asuransi unit link menggabungkan perlindungan jiwa dan investasi. Sebagian premi yang Anda bayar akan dialokasikan untuk investasi, sementara sisanya untuk perlindungan jiwa. Namun, produk ini memiliki biaya yang cukup tinggi, jadi pastikan memilih yang sesuai dengan profil risiko Anda. 11. Investasi pendidikan dan keterampilan. Investasi terbaik sebenarnya adalah pada diri sendiri. Dengan menambah keterampilan atau pengetahuan, Anda bisa meningkatkan peluang karir dan penghasilan. Misalnya, mengikuti kursus online atau pelatihan profesional. Itulah 11 cara investasi sederhana yang bisa Anda mulai sekarang untuk masa depan yang lebih sejahtera. Ingat, kunci sukses berinvestasi adalah konsistensi dan diversifikasi. Anda butuh duit? Do it now!